Baik, selamat datang di Trikel. Trikel adalah channel yang akan membagikan review, unboxing, tutorial, hingga repairingnya. Dan kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu barang yang udah cukup lama saya miliki, yaitu Makita Cordless Driver Drill dengan seri DF331DWYE. Waduh, panjang juga ya namanya ya. Jadi Makita itu mengeluarkan banyak seri di model yang sama ya. Jika salah kalian bisa tulis di kolom komentar. Sejauh ini itu referensi yang saya miliki. Nah, sebelum kita membuka, kita coba berkomentar di build quality box-nya ya. Jadi di paket pembelian di harga 1.050.000 ya, seingat saya ya, di tahun 2018, karena ini saya udah miliki sekitar 3 tahunan. Itu bagus banget. Nah, ini saya bukan mau menjumawakan Makita, karena memang Makita produk-produknya build quality box-nya saja mereka sangat memperhatikannya. Boxnya itu full plastik ya, tapi kayaknya plastiknya dengan kualitas yang sangat bagus. Kita coba buka, di dalamnya itu kita dapat apa aja di harga 1.050.000 di tahun 2012 ya. Nanti ketika kalian ingin membeli, kalian bisa cek di link deskripsi. Kalian bisa beli secara online, karena dulu ini saya beli secara offline ya. Di bagian tampak atasnya, karena saya bilang tampak atas karena cara membawanya seperti ini. Di sini ada dua lock ya. Lock yang ya tentu saja untuk mengunci box ini. Cara membukanya cukup simpel. Kalian cukup mengangkat tuas yang ada di bawah locksnya ini. Seperti ini. Oke. Dan impresi saya dulu ya ketika membeli alat ini, saya cukup kagum dengan penataan ya. Penataan. Jadi boxnya ini build quality baik dari luar hingga dalam itu bagus banget ya. Jadi di sini ada storage-nya juga. Ya, oke, kita coba bahas satu-satu. Paket pembelian ini kita udah dapat 1 buah charger, 2 buah baterai, dan tentu saja cordless driver drillnya. Dan di paket pembelian ini kita dapat 1 buah mata obeng ya. Dua-duanya plus karena udah cukup lama, dia udah kelihatan agak karat ya. Oke, kita keluarkan alat ini dari boxnya dulu. Kita coba bahas secara build quality dari beberapa item yang kita bisa dapatkan di paket pembeliannya ya. Menurut saya build quality baik dari charger, baterai hingga cordlessnya ini bagus banget. Saya bisa kasih nilai mungkin sekitar 9,5 lah ya. Ini bagus banget ya. Dan kita coba bahas satu-satu mulai dari charger ya. Jadi charger ini itu bisa cocok digunakan dengan beberapa seri ya. Jadi Makita itu mengeluarkan banyak seri di model yang sama. Itu biasanya yang membedakan adalah torsi motor yang digunakan, jenis motor yang mereka gunakan. Jadi build quality charger ini cukup bagus ya. Di sini ada keterangan 1,8 volt hingga 12 volt maksimal ya. Cordless ini itu hanya menggunakan tegangan maksimal 12 volt. Karena ada beberapa produk dari Makita dan brand-brand lain mengeluarkan tegangan atau power itu di atas itu ya. Kalau nggak salah 17 sampai 19 volt ya, saya lupa ya. Di bagian belakang kita bisa perhatikan pada bagian belakang charger, jadi seri charger ini ya kalau 10 WD. Jadi tegangan input atau input AC-nya itu 220 volt hingga 240 volt dengan daya 33 watt ya. Sedangkan outputnya itu tegangan output yang dikeluarkan oleh charger ini berkisaran 10,8 volt hingga maksimal 12 volt ya, 2 ampere. Made in China. Dibuat di China ya, tapi setahu saya itu Makita tuh produk dari Jepang ya. Kita coba bahas baterai. Di paket pembelian ini kita dapat 2 baterai ya dengan seri baterai yang sama BL1016. Coba lihat di baterainya. Jadi di bagian baterai ada keterangan 10,8 volt hingga 12 volt maksimal DC ya. Ini ada lambang DC. Ini lithium ion 1,5 Ah 12 volt max. Artinya tegangan yang dihasilkan baterai ini itu range-nya dari 10,8 hingga 12 volt maksimal ya. 1,5 ampere hours. Nah, baterainya sama ya. Jadi di paket pembelian ini tuh baterainya sama ya, dua-duanya sama. Dan di sini dia juga memberikan pengaman untuk baterai cadangan ya. Jadi misalnya baterai ini kita gunakan di cordless ini, baterai cadangannya kita bisa dapat cover ya. Cover ini ya menjaga bagian-bagian konektor ini tidak terjadi konsleting atau kerusakan ya. Dapat mata obeng juga. Kita juga bisa membeli mata obeng ini di marketplace. Itu harganya sekitar 10 ribuan dan dengan berbagai jenis ukuran juga ya. Sekarang kita coba lihat di cordless driver drillnya ini ya. Jadi
secara build quality Makita itu menurut saya itu pasti membuat produk dengan tingkat detail yang bagus banget ya. Jadi tidak ada sisa karet, tidak ada sisa plastik yang ada di produknya. Impresi saya ketika memegang cordless ini menurut saya pas banget ya, karena di bagian sini, di bagian grip pegangan ini itu menggunakan full karet ya, full karet dari sini hingga bagian pelindung motornya. Tapi di bagian ini dia menggunakan plastik ya, dengan kualitas plastik yang bagus banget ya. Kita akan coba pasang baterai di cordless ini. Kita coba baterai memasangnya seperti ini, tinggal menekan sampai ada bunyi klik ya. Nah, di bagian cak ini maksimal 10 mm ya. Jadi ukuran mata bor yang kalian gunakan, saya ambilkan contoh misalnya seperti ini 8 mm. Caknya ini bisa menggunakan maksimal 10 mm ya. Bagian torsi ya. Jadi ditorsi itu hingga 18 ya. Dan di sini ada mode biasa dan di sini ada mode pengeburan ya. Jadi kita harus bisa bedain kalau seperti ini tuh digunakan untuk mode pengeburan biasa, bukan untuk yang bahannya itu keras seperti beton, baja, dan lain sebagainya ya. Karena menggunakan alat itu harus sesuai dengan fungsinya. Dan speednya, kita mendapatkan dua speed ya, speed 1 ke belakang dan speed 2 ke depan. Di bagian sini kita mendapatkan LED lampu ya, LED lampu dan dispersal atau arah putaran ya. Jadi misalnya kalau kalian menekan ini ke dalam atau ke kanan, dia akan putarannya ke kanan. Dan ketika kalian menekan ini tombolnya hanya akan ke kiri. Dan triggernya ini cukup enak ya. Keterangannya ya, kita coba lihat keterangan di bagian motornya ya. Semoga kalian bisa perhatikan. Kita diameter caknya ya 10 mm dengan seri DF331D. Di boxnya kan serinya panjang tuh. Nah di bagian body cordlessnya itu seri 331D. Jadi tegangan inputnya itu 10,8 volt DC hingga 12 volt maksimal DC ya. RPM yang kita bisa dapatkan 450 RPM sampai 1700 RPM ya. Di sini ada tulisan Makita Corporation Anjo, Aichi Japan, made in China. Yang perlu kalian perhatikan juga ketika kalian membeli, kalian harus perhatikan seri bagian sini dan seri bagian sini, karena ini biasanya yang menentukan kekuatan atau jenis motor yang mereka gunakan. Untuk di video selanjutnya, saya akan membuat video uji coba Makita ini ya. Sekarang saya hanya membuat video singkat tentang review ya. Jadi bagian plusnya dulu, saya sukanya bagiannya itu secara hand grip ya. Karena build quality-nya bagus dan hand gripnya itu menurut saya enak banget ya. Yang pertama hand grip, yang kedua itu LED-nya. Jadi LED ini itu membantu kita untuk memberi pancaran cahaya ketika kita melakukan pemasangan skru dan pengeboran. Nah, ini tuh nggak langsung mati ya, jadi dia membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 second baru LED-nya ini akan mati. Kemudian adalah ketika kita memasang mata bor. Kita ambil satu mata bor. Oke. Kita pasangkan. Ini ukurannya 8 ya, 8 mm. 8 mm. Nah, ketika rata seperti ini, muternya ke kiri sampai ada bunyi klik ya. Dan ini ikan udah terlock. Ini saya gunakan, dia tidak pernah mengalami slip ya. Yang pastinya di bagian caknya ini kalian harus pastikan ini sudah terlock atau ada bunyi klik di dalamnya. Mungkin itu saja yang bagian-bagian yang saya suka dari driver drill dari Makita ini. Coba buka. Nah, kemudian bagian yang saya nggak suka. Yang pertama itu speed 2 ya, speed 2. Kalian bisa dengar ya suaranya ya. Nah, di sini itu ada hentakan yang menurut saya itu mengganggu banget ya. Tapi jadi ada hentakan dari motor ke cak itu, hentakannya cukup kasar ya. Nah, itu minusnya ya. Minus kedua adalah bagian baterai. Jika kalian bisa perhatikan, antara konektor ini dan baterai itu masih ada kerenggangannya. Oke, mungkin itu saja ya review singkat yang saya bisa bagikan. Jadi, bagi kalian yang ingin membeli produk ini, kalian bisa cek di link deskripsi ya. Saya udah mencantumkan marketplace yang menjual produk ini. Mungkin ini saja video singkat yang saya bisa bagikan. Di video selanjutnya, saya akan membuat uji coba power dari Makita cordless
driver drill ini. Dan jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan share video ini jika kalian suka. Semoga ini menjadi referensi kalian ingin membeli tools dan ya mengoleksi beberapa tools di rumah kalian atau untuk melakukan aktivitas pertukangan. Itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya.